Perkenalkan, nama saya Renhard Batara Paladan. Saya adalah salah satu siswa dari SMA Negeri 1 Toraja Utara yang kini duduk di kelas 3. Pertanyaannya, apa saja peranan guru sebagai pendamping di sekolah? Berbicara mengenai peranan guru di sekolah, terutama di lingkup ruang kelas, guru memiliki peranan utama sebagai seorang pengajar, pendidik, dan pembimbing. Pertama, guru sebagai pengajar. Pengajar dalam artian adalah orang yang mengajar. Tugas guru yang utama adalah mengajarkan ilmu kepada peserta didiknya dengan menyampaikan materi pada proses pembelajaran menggunakan strategi dan metode tertentu yang tujuannya agar peserta didik mampu dengan jelas memahami materi apa yang disampaikan oleh gurunya. Nah, dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa fungsi guru sebagai pengajar hanya merujuk pada intelektualitas dari guru dan muridnya tersebut. Yang kedua, guru sebagai pendidik. Guru sebagai seorang pendidik harus bisa menanamkan serta membentuk sikap dan karakter dari peserta didik untuk nantinya peserta didik ini menjadi pribadi yang lebih baik ketika diterjunkan langsung ke lingkup masyarakat. Guru harus bisa membentuk sikap dan karakter peserta didik sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku pada lingkungan masyarakat. Nah, tentunya di sini juga guru harus mampu mencontohkan sesuatu yang baik yang nantinya akan ditiru oleh muridnya, baik di lingkungan sekolah maupun luar sekolah atau sosial masyarakat. Ketiga, guru sebagai pembimbing. Guru sebagai pembimbing ini lebih merujuk ke sikap, tindakan dari seorang guru tersebut untuk membina, membimbing muridnya dalam menerima ilmu, baik secara moral maupun pendidikan pengetahuan. Pada fungsi ini dapat direalisasikan dengan cara mengamati perkembangan dari si murid tersebut dan membantu murid jika dalam proses pembelajarannya si murid ini mengalami hambatan dalam perkembangan. Nah, dari 3 fungsi di atas yang saya sebutkan tadi, menurut saya masih ada satu fungsi yang tak kalah pentingnya, yaitu fungsi guru sebagai pendamping. Kata pendamping ini didorong oleh hubungan. Nah, kita bisa melihat contoh praktek atau realisasi dari fungsi pendampingan ini pada saat mendengarkan arahan dari guru. Misalnya pada saat guru melakukan ceramah. Pada saat guru melakukan ceramah, bukan saja hanya fungsi guru sebagai seorang pendidik yang berjalan, tetapi secara tidak langsung fungsi pendampingan dari seorang guru ini pun ikut berjalan. Hal ini dikarenakan pada saat guru itu memberikan ceramah, sosok yang tadinya ditakuti dan disegani ini berubah menjadi sosok yang mirip dengan orang tua mereka. Artinya ada fungsi, ada hubungan antara orang tua dan anak yang terjadi pada saat proses belajar mengajar di sekolah. Contoh lain terjadi pada misalnya kasus misalnya si siswa memiliki masalah atau pergumulan yang si siswa ini menceritakan keluh kesahnya kepada misalnya guru BK. Di satu posisi guru BK, di satu sisi yang guru BK yang tadinya sebagai seorang pengajar, sebagai orang tua dari si murid ini dapat berubah menjadi seorang sahabat yang dipercaya oleh murid tersebut. Nah, itulah penjelasan mengenai fungsi pendampingan dari fungsi pendampingan guru menurut saya. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ivani Fori Petrus. Saat ini menempuh pendidikan di SMA Negeri 2 Toraja Utara. Saya akan menjawab pertanyaannya, apa peran guru sebagai pendamping di sekolah selain mengajar? Seperti yang kita ketahui, masa sekolah adalah masa-masa pembentukan karakter seorang anak, di mana
Guru sangat berperan penting dalam pembentukan karakter seorang siswa. Karena guru kita adalah orang tua kita yang berada di sekolah. Selain pembentukan karakter, guru juga bisa menjadi motivator bagi siswanya. Motivasi sangat penting dalam meningkatkan semangat belajar seorang siswa agar lebih semangat lagi dalam belajar cita-citanya. Selain daripada itu, menjadi contoh yang baik adalah hal yang sangat penting juga agar perilaku yang baik bisa tercerminkan kepada siswa-siswanya. Mungkin itu saja, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Aprilia Saputra Limbong. Asal sekolah saya dari SMA Negeri 3 Toraja. Guru bukan hanya sebagai pendidik di sekolah, tetapi juga menjadi orang tua kedua bagi siswa. Menurut saya, guru sebagai pendamping di luar pembelajaran di kelas. Yang pertama, memberikan laporan perkembangan anak kepada orang tua dan berdiskusi bersama orang tua mengenai perkembangan anak di lingkungan sekolah. Ada baiknya guru juga sering melakukan perkunjungan ke rumah peserta didik agar bisa mengetahui bagaimana perkembangan siswa di rumah. Yang kedua, mengarahkan peserta didik atau bisa juga mengatasi masalah peserta didik jika guru BK tidak ada. Yang ketiga, guru juga bisa berperan sebagai motivator. Yang keempat, guru juga bisa menyupport sistem. Misalkan siswa menghadapi masalah, guru dengan senang hati dan bersedia menjadi pendengar untuk memberikan solusi-solusi kepada siswa tersebut. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gita Rima. Saya bersekolah di SMK Nusantara. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran wali kelas. Selain wali kelas adalah guru yang membantu kepada siswa sekolah untuk membimbing siswa dalam mewujudkan disiplin kelas sebagai pengajar dan memotivator untuk mengembangkan gairah dan minat siswa untuk berprestasi di kelas. Peran wali kelas yang paling menonjol adalah menjadi semacam kepala keluarga dalam kelas tertentu. Ini berarti ia bertanggung jawab terutama menciptakan kondisi dan lingkungan yang kondusif satu sama lain sehingga kelas itu sebagai komunitas belajar dapat maju. Wali kelas juga dapat memahami karakter siswa, menjadi konselor bagi siswa, mengatasi kendala yang dialami siswa, mengembangkan kecerdasan dan keterampilan siswa. Tugas pokok dan fungsi wali kelas sebagai berikut. Pertama, pengelola kelas. Kedua, mengenal dan memahami situasi kelasnya. Ketiga, menyelenggarakan administrasikan kelas yang meliputi dena tempat duduk siswa, papan absen siswa, daftar pelajaran di kelas, daftar piket kelas, struktur organisasi pengurus kelas, tata tertib siswa di kelas, buku kemajuan belajar, buku mutasi siswa, buku peta kelas, buku inventaris barang-barang di kelas, dan buku lapor. Kemudian yang keempat, memberikan motivasi kepada siswa agar belajar sungguh-sungguh baik di sekolah maupun di luar sekolah. Berikut yang kelima, menangani atau mengatasi hambatan dan gangguan terhadap kelancaran kegiatan kelas dan atau kegiatan sekolah pada umumnya. Yang keenam, memanfaatkan siswa di kelasnya dalam melaksanakan tata krama, sopan santun, tata tertib baik di sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian yang ketujuh, mengarahkan siswa di kelasnya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah seperti upacara bendera, pertandingan, dan lain-lain. Berikutnya yang kedelapan, membimbing siswa kelasnya dalam melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler atau peran serta kelas dalam hal pengajuan dan pengurus OSIS, pemilihan ketua OSIS, dan acara kelas. Yang kesembilan, memberikan masukan dalam penentuan kenaikan kelas bagi siswa di kelasnya. Yang ke-10, mengisi atau membagikan buku laporan. Shalom, perkenalkan nama saya Dionysius dari SMA Negeri 1 Toraja kelas 12 IPA 5. Menurut saya, guru memiliki peran yang sangat penting baik dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Karena tugas utama guru adalah sebagai pendidik yang harus selalu siap untuk mendidik dan mengarahkan siswa baik dalam pembelajaran dalam kelas maupun di luar pembelajaran. Sekian dan terima kasih.